Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa jumpa dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapak Saudaraku, tanpa kita melakukan firman kebenaran, kita akan ragu akan keselamatan kita jika kita hanya mendengar apa kata orang. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah memang kita hanya cukup percaya saja? Apakah memang cukup kita hanya beriman saja? Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di mana di sini Rasul Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 27, nasihat supaya tetap berjuang. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi di sini jelas katanya kepada kita saudaraku, supaya kita sungguh-sungguh melakukan firman kebenaran. Rasul Paulus mengatakan, jika aku hadir, walaupun aku tidak hadir, kamu tetap setia untuk melakukan firman kebenaran. Karena apa saudaraku? Tanpa kita melakukan firman kebenaran, kita diragukan. Karena sangat banyaklah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab yang kita percayai. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab yang kita percaya sepenuhnya, taat dan setia, supaya kita betul-betul memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita membacanya dan kita kembali kepada Alkitab. Jadi tidaklah cukup kita hanya mendengar saja, tapi kita berbalik kepada firman kebenaran. Ayat 28 mengatakan kepada kita, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita berjuang ini adalah untuk tanda keselamatan, bukan seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah tanda kebinasaan. Walaupun mungkin mereka senang-senang berpesta pora, berhuya-huya, tapi akhirnya kebinasaan. Jadi walaupun kita memang tanda yang kita hadapi penderitaan, memikul salib, mengikut Yesus, tapi kita adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, itu semuanya yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita yang menentukan kemana langkah yang harus kita jalankan. Jadi selagi kita masih hidup, diberikan kesempatan buat kita harus memikirkan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Apakah kemanakah perjalanan hidup kita? Ayat 29 mengatakan kepada kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi cukup jelas kita percaya Kristus bukan hanya untuk percaya saja, tapi kita untuk menderita. Jadi ada penderitaan. Makanya Yesus mengatakan jika kita percaya, kita harus memikul salib kita dan mengikut Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak bisa luput, nggak bisa kita pilih yang kita lakukan. Jadi kita itu seturut dengan apa yang Dia mengajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 30 mengatakan kepada kita, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, jika kita melihat bagaimana Rasul Paulus kehidupannya itu Bapak Saudaraku, tentu kita melihat bagaimana penderitaan yang dilakukannya. Jadi kita haruslah
haruslah kita melakukannya seturut dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat bagaimana yang dilakukan Rasul Paulus, perjuangannya untuk membela iman percayanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidaklah jauh beda karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Jika kita ada anak-anak Tuhan, tentulah kita itu tidak jauh beda apa yang harus kita lakukan seturut dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu haruslah kita menyadari siapa kita sebenarnya. Jika kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya, sehingga kita akan lupa janji-janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jika kita sadari siapa kita sebenarnya, tentu kita melakukannya dengan taat dan setia. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, untuk perjuangan kita, masa depan kita. Jadi di sini lebih jelas lagi kepada kita, katakannya Bapak Saudaraku, di Lukas 9 ayat 22. Temanya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi di sini katanya bagaimana syarat-syarat mengikut Yesus. Nah, kan di mana Yesus bagaimana tentang penderitaan yang dialaminya. Jadi bagaimana kita di sini katakannya tadi syarat-syarat mengikut Dia. Tema tadi pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi kita melihat penderitaan yang deritanya dari lahir sampai akhir, dan di sini juga kita katakannya syarat-syarat mengikut Dia. Jadi kita buka Alkitab kita Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan di sini Yesus sebelum Dia mati, Dia cerita tentang bagaimana kehidupannya, bagaimana penderitaan yang dialaminya, dan kita diajarkan supaya kita mengerti dan kita mengikuti jejaknya. Jadi makanya Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia yang ingin rela mengikuti jejak Tuhan Yesus, karena sini ada penderitaan. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, Bapak Saudaraku, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi sini kita katakannya menyangkal diri kita, menanggalkan kedagingan kita ini, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi tidaklah gampang itu menyangkal diri sendiri, menanggalkan kedagingan kita, memikul salib, mengikut Yesus. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidaklah seberapa manusia mau menderita. Rata-rata manusia mau bersenang-senang. Rata-rata manusia mau ingin pesta pora meriah-riah. Itu rata-rata manusia. Makanya kita melihat manusia keinginannya begitu luar biasa. Sudah dapat satu ingin dua, sudah dapat dua ingin tiga, dan seterusnya. Kenapa? Karena begitulah manusia, begitulah kita hidup dalam dunia ini. Tapi jika kita sudah di dalam Tuhan, sudah menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita beda dengan dunia. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kita bukanlah mencari harta dunia, bukanlah kita ini perjuangan kita hanya di dunia saja, tapi perjuangan kita itu adalah ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena Bapak Saudaraku, semuanya kita tahu bahwa kita tinggalkan. Semuanya yang ada di dalam dunia ini kita tinggalkan, bahkan tubuh kita tinggalkan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tahu siapa kita, tentu kita tidak lagi bermain-main, tidak lagi kita lengah,
tidak lagi kita itu tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya ini kita hanya numpang. Tubuh kita ini hanya numpang roh kita ini di dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri, tapi tubuh kita ini kita pinjam beserta isi dunia ini yang kita miliki di dalam dunia ini. Jadi jika kita menyadarinya, tentu kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Janjinya kepada kita adalah pewaris, ahli waris. Ayat 24 mengatakan kepada kita, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi di sini Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia mau mengorbankan nyawanya. Bahkan Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat dia sakit, berupaya kemana saja supaya sembuh. Bahkan pergi ke Penang menjual hartanya juga dia rela supaya daging ini baik, karena tubuh ini baik, karena dia banyak merasakan pada saat ini adalah kehidupan ini yang utama, bukan dia berpikir yang utama itu roh. Karena kita tahu Bapak Saudaraku, hidup tanpa roh tidak ada yang bisa. Walaupun bagaimana gantengnya kita, walaupun bagaimana kita cantiknya, walaupun kita bagaimana kayanya, jika roh kita ini sudah dicabut, itu tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa kita tidak peduli tentang roh kita, Bapak Saudaraku? Lebih peduli kita tentang tubuh kita ini. Lebih peduli kita tentang hal-hal dunia ini. Padahal Bapak Saudaraku, kita hanya pinjam buat sementara saja. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, jika kita kuat 80. Dari situ kita akan meninggalkan semuanya. Jadi Bapak Saudaraku, memang jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran ini, Saudaraku, seakan-akan kita ini mati rasa. Tidak ada harapan di dunia ini. Tidak berharga di dunia ini. Kenapa? Karena kita itu seperti orang bodoh. Sepertinya tidak tahu apa-apa. Kenapa, Saudaraku? Karena Bapa kita sendiri begitu. Di mana Yesus kita melihat kita bagaimana karakternya yang diajarkannya kepada kita, tidak pernah dia melawan. Bagaimana dia dibawa ke Bukit Golgota, dia ditunjangi, dia dicambuk, di mahkota duri, bahkan dia disalib, bahkan ditombak. Tapi sekalipun dia tidak pernah melawan. Jadi seakan-akan tidak berdaya, seakan-akan itu orang bodoh-bodoh. Jadi begitulah kita juga pengikut anak-anak Tuhan Yesus, Bapak Saudaraku. Seakan kita ini bodoh, orang yang bersalah, kita yang minta maaf. Itu kan secara manusia orang bodoh. Jadi itu tidak ada pilihan lain, Bapak Saudaraku, karena kita itu diajarkan sedemikian rupa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah musuh-musuhmu, doakanlah mereka. Jadi jika kita berpikir secara manusia, Saudaraku, dunia dia mengatakan satu matahari pun aku jika bisa saya tidak mau sama dia. Itu dunia mengatakan, Saudaraku. Tapi kita melihat kita diajarkan Tuhan Yesus tidaklah sedemikian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah musuh-musuhmu, doakanlah mereka. Jadi itu sangatlah tolak belakang. Jadi ini semua, Saudaraku, jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Tentu daging ini bunyi, daging ini merasa, daging ini tidak kuat. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita dengan daging ini. Ini tidak akan mampu. Tapi jika kita berbalik kepada firman Tuhan, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan membela kita.
Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita Bapak Saudaraku, ayat 25 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa mau malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaannya Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi kita tahu kita ini sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi kata Yesus tadi katanya kepada kita, jika engkau malu mengatakan dia adalah Bapa kita karena dia disiksa, dia olok-olok, diejek, tentu Tuhan juga akan nanti malu untuk membela kita. Jadi Bapak Saudaraku, tentulah kita sungguh-sungguh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan jika memang kita itu adalah ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena tidak ada pilihan lain. Malu tidak malu itu tidaklah alasan. Karena apa? Karena kita tahu dia jalan satu-satunya. Jadi di sini kita melihat ayat 27 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, nanti kedatangan Tuhan Yesus itu ada kita yang belum mati, tapi kita akan diangkat dan tubuh kita diubah menjadi tubuh surgawi. Jadi semuanya itu saudaraku harus kita persiapkan dari sekarang. Dari sekaranglah itu kita mempersiapkannya selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Karena apa? Karena jika tidak kita mempersiapkan itu semuanya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Karena kita melihat Tuhan mengatakan, akulah jalan. Karena sangat jelas di sini katakannya kepada kita di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita mempelajari firman kebenaran ini, jika kita pakai otak nalar kita, tidak nyambung. Bagaimana kita tiga tapi satu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu jika kita pikirkan dengan matematika tidak akan bisa. Masa tiga tapi satu. Jadi semuanya saudaraku, jika kita penuh Roh Kudus, kita akan dibukakan rahasia kepada firman Tuhan, kita akan dipahamkan, kita akan diberikan pengertian. Jika kita tidak membuka hati kita, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, jika kita memikirkan hanya dengan pikiran kita, kita tidak akan percaya, kita tidak akan yakin. Karena kita berpikir, jika kita melihat bagaimana Yesus mengatakan kita anaknya, bagaimana Tuhan beranak. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat di mana katakannya tadi ayat 6 tadi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jelas di sini katanya Bapak Saudaraku ayat 12 kepada kita supaya kita lebih giat, lebih semangat lagi. Katanya di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan kita tahu Yesus sudah pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita.
Jika sudah siap tempat itu, kita akan dijemput kembali. Yesus datang ke dunia ini kembali untuk menjemput kita. Jadi ini pesan terakhir buat kita, supaya kita itu melakukan. Jadi tidaklah cukup percaya. Di sini katakannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, bayangkan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan yang dia dikerjakan Tuhan Yesus, bahkan katanya lebih daripada itu. Jadi kita tidaklah tenang-tenang saja, tidaklah kita cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya kita beriman saja, kita harus bertindak, melangkah, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, sangatlah berat. Tidaklah seperti dunia mengatakan jika kita datang ke Tuhan itu kita akan diberkati berlimpah-limpah. Memang Tuhan mengatakan seperti itu, tapi Tuhan mengatakan itu bukanlah tentang hal-hal duniawi ini. Yesus datang ke dunia ini, dia cerita tetap tentang hal-hal dengan kerajaan surga. Makanya kita melihat bagaimana katanya kepada si Petrus. Bahkan Yesus mengatakan, hanyalah iblis. Kamu bukan memikirkan hal-hal kerajaan surga, tapi memikirkan hal-hal dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, banyak kita ini memikirkan hal-hal dunia ini. Kita datang ke gereja memikirkan hal-hal dunia. Kita datang beribadah karena memikirkan hal-hal dunia. Lebih condong kita seperti itu, saudara. Padahal kita ini, kita tahu singgah. Kita tahu kita sementara hidup dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita menyadarinya supaya kita ini berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, bukannya mencari kerajaan dunia ini. Jadi kita cukup jelas tadi katanya kepada kita, untuk apa? Walaupun katanya kita mendapatkan seluruh isi dunia ini, jika jiwa binasa, untuk apa katanya? Jadi itu harus kita menyadari, bukan kita tidak perlu uang Bapak Saudara, kita perlu uang. Kita hidup tanpa uang gak bisa berbuat apa-apa, tapi bukanlah uang segalanya. Bukanlah uang itu merajai kita. Bukanlah uang itu yang mengatur kita, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Tuhanlah yang menuntun kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Dari itu Bapak Saudaraku, haruslah kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, melakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini jangan bimbang, supaya kita jangan ragu, supaya kita jangan ombang-ambingkan dunia ini. Jika kita mengandalkan pikiran kita sebagai saudaraku, tentu kita ragu kemana kita ini. Karena kita melihat situasi kita saat ini. Bagaimana situasi saat ini, kasih itu sudah menipis. Padahal Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kasih. Makanya kita melihat salib. Salib itu terbentang untuk memikirkan sekeliling kita. Kasih barulah ke atas tentang Bapa kita. Jadi bagaimana kita percaya ada Tuhan itu sedangkan kita ini tidak menjadi terang? Bagaimana kita mengatakan saya percaya Tuhan, tapi kelakuan kita itu tidak menjadi contoh, kelakuan kita itu tidak menjadi terang? Bagaimana kita bisa percaya jika ciptaan Tuhan saja kita tidak sayang, tidak mengasihinya? Firman Tuhan mengatakan semua ini adalah aku sendiri. Apa yang kau berbuat kepada orang yang hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus di Matius 25. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita mengerti siapa kita ini, siapa sekitar kita ini. Jadi kita tidak bisa egois, tidak bisa mengutamakan diri sendiri, tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita itu
harus memperhatikan sekeliling kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi berkat, memberkati untuk diberkati. Jadi bukan diberkati untuk mengumpul harta, bukan diberkati untuk memiliki dunia ini, tapi diberkati untuk memberkati. Jadi kasih kita itu Bapak Saudaraku harus kita tunjukkan. Jadi kita melihat akhir-akhir zaman ini Saudaraku, kasih itu hampir punah, sangat menipis. Jadi itu semua Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita menyikapi diri kita supaya kita ini betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak benahi diri kita ini kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Karena jika kita mendengarkan hanya kata orang, tentu orang itu sudah menjadi membumbui supaya enak didengar, enak di telinga. Karena jika dia mengasihi seutuhnya, mungkin manusia banyak yang mundur. Seperti Tuhan Yesus pas dia menginjil, seperti dia mengatakan kepada orang muda yang kaya itu, juallah hartamu, bagi-bagilah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Sehingga orang muda itu, orang kaya itu, dia sedih, dia akan mundur. Dan juga banyak orang-orang mundur, karena katanya, jika demikian siapa yang mampu? Memang Tuhan mengatakan mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagiku. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita pikirkan secara daging kita tidak akan mampu. Namun begitu Bapak Saudaraku, ya tergantung kita. Tergantung kita apakah kita mau membuka hati atau tidak. Tuhan Yesus tidak memaksa kita. Hanya Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sudah memberi gambaran, sudah memberi petunjuk, yaitu Alkitab yang kita percayai. Di situ sangat detail dia menulis kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, berbuatlah seberapapun kecil itu untuk Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Berupayalah, mulailah. Jangan kita bilang kita tidak mampu. Jangan kita bilang saya tidak sanggup. Jangan kita bilang saya tidak tahu apa-apa. Itu bukanlah alasan. Yang penting Bapak Saudaraku, buka hati kita lebar-lebar. Baca Alkitab, undang Roh Kudus, taat dan setia. Hanya itu Bapak Saudaraku. Jadi saya buat renungan ini setiap pagi Saudaraku, bukan karena kehebatan saya, bukanlah Bapak Saudaraku. Saya sadar, saya ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak. Sampahnya saya Saudaraku, sampah masyarakatnya saya. Karena saya tidak mau menghasilkan uang. Rata-rata manusia mencari itu namanya uang. Tapi saya Bapak Saudaraku tidak mencari uang, hanya menghabiskan uang. Jadi berarti saya ini sampah masyarakat. Saya lagi tidak punya sekolah, tidak ada pendalaman Alkitab. Saya tidak pernah belajar tentang Alkitab. Tapi ketika aku sakit tahun 2006 semalam Bapak Saudaraku, saya sudah divonis mati. Disitulah saya bernazar pada Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melakukan firman-Mu semampu saya. Dan saya sembuh Saudaraku. Dari situlah saya beranjak, berupaya, walaupun tidak tahu apa-apa yang harus saya lakukan. Tapi saya bertindak. Saya baca Alkitab, saya bertindak.
saya taati, taat dan setia. Ternyata Bapak Saudaraku, sampai saat ini saya masih hidup. Tahun 2006 sampai sekarang. Seharusnya saya tidak akan ada lagi. Menurut dokter, saya tidak akan hidup lagi. Tapi buktinya saya masih hidup. Itu semua Bapak Saudaraku karena Tuhan. Dan bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, dan saya tidak tahu apa-apa, tidak ada sekolah, itu sangatlah mustahil. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Nyatanya saya bisa. Saya melayani ke penjara, saya melayani ke rumah sakit, saya melayani di radio. Saya tidak punya skill, saya tidak punya sekolah, saya tidak punya gelar. Apa daya saya? Apa yang saya bisa buat? Semua pemberita-pemberita Injil ada namanya, ada gelarnya, tapi saya tidak. Makanya di YouTube saya Johannes Sembiring 366, Project 366 Miliala. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku, karena saya tahu saya ini tidak apa-apanya. Yang penting saya melangkah terus sampai sasaran, yaitu kehidupan yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, selagi saya masih hidup di dalam dunia ini, saya akan memberitakan firman Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun ganjaran itu, saya tetap berjalan seturut janji saya kepada Tuhan, melakukan firman-Nya semampu saya. Dari itulah makanya saya buat video-video setiap pagi ini Saudaraku. Itu karena saya sudah berjanji pada Tuhan melakukan firman kebenaran semampu saya. Jadi itulah Bapak Saudaraku, marilah membuka hati. Saya ini bukanlah mengajari, tapi saya ini hanya mengingatkan kita supaya kita berpikir masa depan kita, supaya kita jangan larut akan dunia ini, karena dunia ini kita akan tinggalkan. Yang kita bawa itu hanya roh kita. Jadi perjuangan kita ini adalah tentang roh kita yang hidup, yang kekal itu, bukanlah daging kita ini. Banyak orang berjuang tentang daging ini, mati-matian dia berjuang tentang daging ini. Habis pun hartanya bisa dia berjuang tentang daging ini. Padahal yang berharga itu bukanlah daging ini, tapi roh kita yang diam dalam daging ini. Terima kasih Bapak Saudaraku, karena waktu kita sudah habis. Semoga tetap andalkan Tuhan, baca Alkitab, renungkan terus, taati dan setia. Dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat-sangatlah berharga. Karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah saja. Dari itu Bapak Saudaraku, jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok dengan renungan yang berbeda. Terima kasih. Dadah.